Setiap siang, aku menyiapkan jadwal rapat dan kopinya dengan profesionalisme tinggi sebagai sekretaris terbaiknya. Namun setiap malam, di balik pintu apartemen yang terkunci, aku adalah rahasia terbesarnya. Dunia mengira dia menikahi sahabatku karena cinta, tapi hanya aku yang tahu bahwa pernikahan itu adalah penjara yang ia bangun untuk menghukumku atas kesalahan masa lalu yang bahkan tidak pernah kulakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Layar Kehidupan. Semoga bunda semua dalam keadaan sehat, dan jangan lupa subscribe channel ini biar bunda nggak ketinggalan ceritanya. Langsung saja, ini ceritanya yang bakalan buat bunda sedih. Pagi itu, aroma kopi Arabica yang kuat memenuhi ruang kerja di lantai 39. Aku meletakkan cangkir porselen putih itu tepat di sisi kanan meja jati yang mengilat, berjarak tepat 2 cm dari tumpukan dokumen yang sudah kutata rapi sejak pukul 7 pagi. Sebagai sekretaris pribadi, aku hafal setiap jengkal kebiasaan lelaki yang sebentar lagi akan melangkah masuk ke ruangan ini. Namanya Nizar, sosok seco muda yang dikenal bertangan dingin di dunia bisnis. Namun bagiku, dia adalah badai yang tenang. Pintu besar itu terbuka, derap langkah sepatunya yang tegas menggema di atas lantai marmer. Nizar masuk dengan setelan jas abu-abu gelap yang melekat sempurna di tubuh tegapnya. Ia tidak menyapa, hanya melirik sekilas ke arah meja, memastikan segalanya berada di tempat yang seharusnya. Jadwal hari ini, Zahra, ucapnya dingin sembari duduk. Suaranya rendah, bariton, yang selalu berhasil membuat debar jantungku sedikit tidak beraturan. Meski aku sudah berusaha bersikap profesional selama 3 tahun terakhir, aku melangkah maju, membuka catatan digital di tanganku. Pukul 9, ada rapat koordinasi dengan divisi pemasaran. Pukul 11 pertemuan makan siang dengan investor dari Singapura. Dan pukul 4 sore, aku menjeda sejenak. Tenggorokanku mendadak terasa kering. Pukul 4 sore adalah janji temu dengan desainer interior untuk rumah baru Anda dan Nona Sally. Nizar menghentikan gerakan tangannya yang hendak meraih pena. Ia mendongak, menatapku dengan tatapan tajam yang sulit diartikan. Ada keheningan yang menyesakkan selama beberapa detik di antara kami. "Kau sudah menghubungi Sally?" tanyanya datar. "Sudah, Tuan. Nona Sally bilang dia akan langsung menuju ke sana," jawabku pelan. Sally adalah sahabat baikku sejak masa kuliah, dan bulan depan dia akan menjadi istri dari lelaki yang selama ini dayam-dayam memenuhi seluruh ruang di hatiku. Ironis memang di kantor ini aku adalah tangan kanannya yang paling terpercaya. Namun di luar tembok kaca ini, aku hanyalah bayangan yang ia simpan rapat-rapat. "Bagus. Pastikan kau juga hadir di sana. Aku butuh pendapatmu soal pilihan warna kamar utama," lanjutnya tanpa beban, seolah kalimat itu tidak menyayat hatiku sedikit pun. Aku memaksakan sebuah senyuman profesional. "Tentu, Tuan." Saat aku berbalik untuk meninggalkan ruangan, suara Nizar kembali terdengar. Lebih pelan, namun terasa sangat menekan. "Zahra, jangan terlambat. Kau tahu, aku paling tidak suka menunggu, terutama jika itu menyangkut masa depanku." Aku mengangguk tanpa menoleh kembali. Di balik pintu yang tertutup, aku menarik napas panjang. Hari ini baru saja dimulai, dan aku tahu sandiwara sebagai sekretaris yang sempurna ini akan menjadi semakin berat untuk kujalani. Sandiwara sebagai sekretaris yang sempurna ini terasa semakin berat saat aku harus melangkah masuk ke butik pengantin paling mewah di pusat kota. Di sana, Sally sudah berdiri di atas podium kecil, berbalut gaun putih dengan ekor yang menjuntai indah seperti hamparan salju. Wajahnya berseri-seri, memancarkan kebahagiaan yang seharusnya juga kurasakan sebagai sahabatnya. Namun, setiap binar di matanya adalah sembilu yang menusuk tepat ke ulu hatiku. "Zahra, sini. Lihatlah."
Bukankah ini sangat cantik? Seru Sally sembari merentangkan tangan. Aku memaksakan langkah mendekat, berusaha mengabaikan sosok Nizar yang duduk di sofa beludru tepat di depannya. Pandangan Nizar tidak lepas dari Sally. Namun saat aku berdiri di samping sahabatku, matanya beralih padaku. Ada kilat dingin yang seolah menelanjangi kepura-puraanku. Zahra, menurutmu mana yang lebih cocok untuk mahkota kecilnya? Berlian murni atau mutiara? Tanya Sally dengan nada manja. Aku berdehem, mencoba menstabilkan suaraku. Berlian murni lebih mencerminkan kemewahan posisi Tuan Nizar. Sally, kau akan terlihat sangat bersinar di sisinya. Nizar tiba-tiba berdiri, melangkah, mendekat hingga aroma parfum maskulinnya mengepung indera penciumanku. Ia tidak menatap Sally, melainkan menatap pantulanku di cermin besar di depan kami. Ia merapikan sedikit tatanan rambutku yang sebenarnya tidak berantakan. Sebuah gerakan yang sangat intim, namun terasa seperti ancaman. Pilihan yang cerdas. Zahra, kau selalu tahu apa yang pantas untukku, ucapnya dengan penekanan pada kata terakhir. Sally tertawa kecil, tidak menyadari ketegangan yang merambat di antara kami. Zahra memang yang terbaik sayang. Tanpa dia, aku pasti pusing mengurus semua detail ini. Nizar tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang tidak sampai ke mata. Benar, Zahra sangat berharga. Itulah sebabnya aku ingin dia mengatur seluruh rangkaian acara kita, termasuk detail yang paling pribadi sekalipun. Tanganku terkepal di balik saku rok kerja. Nizar seolah sedang menikmati setiap detik penderitaanku. Ia tahu persis bagaimana cara menghancurkan pertahananku tanpa perlu mengeluarkan kata-kata kasar. Baginya, aku adalah pion yang harus tetap berada di tempatnya. Tak peduli seberapa besar keinginanku untuk lari dari kenyataan pahit ini, sore itu ditutup dengan Nizar yang menggenggam tangan Sally dengan erat. Sementara aku berjalan 3 langkah di belakang mereka, membawa tas belanjaan berisi perlengkapan calon pengantin. Aku adalah saksi bisu dari kebahagiaan yang dibangun di atas reruntuhan perasaanku sendiri. Kebahagiaan yang dibangun di atas reruntuhan perasaanku sendiri itu terasa semakin nyata saat malam tiba, membawa keheningan yang justru meneriakan namaku di dalam apartemen yang terasa asing. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap pantulan diriku di cermin meja rias yang suram. Di sana, di sudut laci yang terkunci rapat, tersimpan sebuah rahasia kecil, sebuah kalung perak dengan bandul huruf Z dan N yang saling terpaut. Pemberian Nizar 10 tahun yang lalu di bawah pohon hujan sekolah kami. Zahra, Toran, suatu saat aku akan membangun gedung tertinggi di kota ini hanya untuk menunjukkan dunia bahwa kau adalah pusat semestaku, bisiknya saat itu. Namun, pusat semesta itu kini telah bergeser, atau mungkin memang sengaja dihancurkan. Suara notifikasi ponsel memecah lamunanku. Sebuah pesan singkat dari Nizar masuk. Isinya hanya berupa titik koordinat, sebuah restoran privat di pinggir kota, dan 1 kalimat perintah. Datanglah sekarang. Jangan biarkan Sally tahu. Jantungku bertalu hebat. Dengan tangan gemetar, aku mengganti pakaianku dengan terusan hitam sederhana dan bergegas menuju lokasi tersebut. Restoran itu sepi. Hanya ada 1 meja yang diterangi cahaya lilin di sudut balkon yang menghadap ke kerlap-kerlip lampu kota. Nizar duduk di sana, menyesap minumannya dengan tatapan kosong yang lurus menatap kegelapan. Duduklah, perintahnya tanpa menoleh. Aku menarik kursi di hadapannya, berusaha mengatur napas. Tuan, ini sudah hampir tengah malam. Jika Nona Sally mencari Anda. Sally sedang sibuk mencoba gaun keduanya. Potongnya cepat. Ia akhirnya menatapku. Matanya yang tajam kini tampak kemerahan, menyimpan kemarahan yang tertahan selama bertahun-tahun. Kenapa kau tidak pernah bertanya, Zahra? Kenapa kau hanya diam dan melakukan semua perintahku? Seolah kau tidak punya hati. Aku terpaku. Saya hanya seorang sekretaris, Tuan. Tugas saya adalah memastikan
rencana Anda berjalan lancar." Nizar tertawa, sebuah tawa kering yang terdengar sangat menyakitkan. Ia mengeluarkan sebuah amplop coklat tua dari balik jasnya dan melemparkannya ke atas meja. "Tugasmu juga termasuk membohongiku soal surat pengunduran diri yang kau kirimkan 10 tahun lalu tanpa alasan. Surat yang membuatku mengira kau telah menjual impian kita demi beasiswa luar negeri dari ayahku." Duniaku serasa berhenti berputar. Aku tidak pernah mengirim surat pengunduran diri, apalagi menerima beasiswa itu. Aku baru menyadari bahwa ada tangan lain yang bermain di masa lalu kami. Dan Nizar telah menyimpan dendam itu sebagai bahan bakar untuk menyiksaku hari ini. "Aku tidak pernah melakukannya, Nizar," bisikku parau. Untuk pertama kalinya memanggil namanya tanpa imbel-imbel jabatan. Nizar condong ke depan. Wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajahku. "Sudah terlambat untuk pembelaan, Zahra. Sekarang kau akan tetap di sisiku sebagai saksi bagaimana aku menikahi sahabatmu. Agar kau tahu rasanya ditinggalkan oleh satu-satunya orang yang pernah kau cintai. Ditinggalkan oleh satu-satunya orang yang pernah kau cintai adalah hukuman yang Nizar rancang dengan sangat rapi. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa badai yang sebenarnya baru saja dimulai saat fajar menyingsing. Pagi itu, kantor gempar bukan karena prestasi bisnis terbaru perusahaan, melainkan karena sebuah berita di portal daring yang menyebar seperti api di padang rumput kering. Foto-fotoku saat bertemu Nizar di restoran privat semalam terpampang nyata. Diambil dari sudut yang membuat kami terlihat seperti sepasang kekasih yang tengah berbagi kemesraan terlarang. "Zahra, apa maksud semua ini?" Suara Sally menggelegar di lobi kantor, memecah keheningan yang tegang. Aku mematung di depan meja kerjaku, menatap Sally yang datang dengan mata sembab dan tangan gemetar memegang ponsel. Di belakangnya, Nizar berjalan dengan wajah tanpa ekspresi, seolah berita itu hanyalah angin lalu yang tidak mengusik ketenangannya. "Sally, ini tidak seperti yang terlihat. Aku bisa jelaskan," kataku dengan suara yang hampir hilang. Sally melangkah maju, menatapku dengan kekecewaan yang mendalam. "Kau sahabatku, Zahra, kau yang membantuku memilih gaun, kau yang mengatur semua detail pernikahanku, tapi kau juga yang menemui calon suamiku di tengah malam secara sembunyi-sembunyi." Rekan-rekan kerja mulai berbisik. Tatapan mereka yang dulu penuh hormat, kini berubah menjadi hinaan yang tajam. Aku menoleh ke arah Nizar, memohon pembelaan darinya karena dialah yang memaksaku datang malam itu. Namun, Nizar hanya diam membisu, menyandarkan tubuhnya di pintu ruangannya, sembari melipat tangan di dada. "Tuan Nizar, tolong katakan yang sebenarnya pada Sally," pintaku dengan nada memohon. Nizar justru menghela napas panjang, sebuah sandiwara yang sangat sempurna. "Zahra, aku sudah bilang padamu untuk profesional. Jangan biarkan perasaan pribadimu mengganggu hubungan kita di kantor, apalagi melibatkan Sally." Kata-katanya seperti petir di siang bolong. Dia baru saja melemparkanku ke bawah roda kereta yang sedang melaju kencang. Dia membiarkan semua orang percaya bahwa akulah yang mengejarnya. Akulah yang menjadi pengoda dalam hubungan mereka. Sally berbalik pergi sambil terisak, meninggalkan aku di tengah kerumunan yang menghakimi. Saat itulah, seorang pria asing berseragam hitam menghampiriku dan menyerahkan sebuah map merah. "Nona Zahra, karena skandal ini telah mencoreng citra perusahaan dan menyebabkan kerugian moral bagi keluarga besar Tuan Nizar, Anda diminta untuk menandatangani surat pertanggungjawaban atas kerugian sebesar 5 miliar rupiah, atau kami akan membawanya ke jalur hukum." Duniaku runtuh seketika. Aku menatap Nizar yang kini tersenyum tipis dari kejauhan. Ini bukan lagi soal sakit hati. Ini adalah upaya penghancuran hidupku secara total yang dilakukan oleh pria yang pernah berjanji akan menjagaku selamanya. Upaya penghancuran hidupku secara total yang dilakukan oleh pria yang pernah berjanji akan menjagaku selamanya, kini terpampang nyata dalam
Deretan angka 0 di atas kertas bermeterai itu. 5 miliar rupiah. Sebuah angka yang mustahil bisa kukumpulkan. Bahkan jika aku bekerja sebagai sekretaris selama 100 tahun ke depan. Aku menatap Nizar, mencari sisa-sisa kemanusiaan di balik mata elangnya. Namun, yang kutemukan hanyalah kepuasan dingin seorang pemenang yang baru saja menjebak mangsanya. Tanda tangani Zahra. Atau kau ingin ibu dan adikmu tahu bahwa putri kebanggaan mereka terancam mendekam di balik jeruji karena skandal memalukan ini? Bisik Nizar tepat di telingaku. Suaranya seringan bulu, namun seberat godam. Tanganku gemetar hebat saat meraih pena. Aku tahu ini adalah jebakan. Sebuah kontrak yang akan mengikat leherku selamanya pada kehendaknya. Namun, bayangan ibuku yang sedang terbaring lemah di rumah sakit karena penyakit jantungnya membuatku tak punya pilihan. Dengan air mata yang tertahan di pelupuk mata, aku membubuhkan tanda tangan di atas nama harumku yang kini terkoyak. Pilihan yang bijak, ucap Nizar sembari menarik kembali map merah itu. Mulai besok, kau bukan lagi sekretaris utamaku di kantor ini. Kau diturunkan menjadi staf gudang di cabang pinggir kota. Tapi ingat, setiap malam pukul 7, kau harus berada di apartemenku untuk melaporkan seluruh pekerjaanmu secara pribadi. Duniaku runtuh untuk kedua kalinya dalam sehari. Dia tidak hanya menghancurkan karierku, tapi juga ingin mengurungku dalam perbudakan modern yang terselubung. Sally, yang entah sejak kapan berdiri di ambang pintu, menatapku dengan tatapan kebencian yang murni. Sahabatku itu kini telah sepenuhnya percaya bahwa aku adalah duri dalam daging bagi hubungannya dengan Nizar. Aku tidak menyangka kau sekeji itu, Zahra, desis Sally sebelum melangkah pergi mengekor di belakang Nizar yang berjalan angkuh. Malam itu, aku menyeret langkahku keluar dari gedung pencakar langit yang dulu menjadi tempat impianku. Hujan turun membasahi bumi, seolah ikut menangisi martabatku yang baru saja dirampas. Di bawah lampu jalan yang temaram, aku menyadari bahwa Nizar tidak hanya ingin menghukumku atas masa lalu yang salah paham. Dia ingin memastikan bahwa aku tidak akan pernah bisa bernapas lega tanpa seizinnya. Namun, di tengah keputusasaan itu, sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak kukenal. Zahra, aku tahu, Nizar sedang menjebakmu. Temui aku besok pagi di kedai kopi tua dekat dermaga. Aku punya bukti bahwa kau tidak pernah mengirim surat pengunduran diri itu. Harapan kecil itu muncul. Namun aku tidak tahu apakah ini adalah pelampung penyelamat atau justru umpan lain yang akan menenggelamkanku lebih dalam ke dasar samudra penderitaan. Umpan lain yang akan menenggelamkanku lebih dalam ke dasar samudra penderitaan atau bukan. Aku tetap melangkah menuju kedai kopi tua di dermaga itu dengan jantung yang berdegup kencang. Aroma garam laut dan kayu lapuk menyambutku saat aku mendorong pintu yang berderit. Di sudut ruangan yang remang, seorang pria dengan topi yang ditarik rendah sedang menungguku. Saat ia mendongak, napas seolah berhenti di tenggorokanku. Dia adalah Reno, pesaing bisnis terbesar Nizar, sekaligus orang yang paling dibenci oleh kantorku. Zahra, duduklah. Aku tidak punya banyak waktu sebelum orang-orang Nizar menemukan keberadaan kita, ucapnya dengan nada mendesak. Aku duduk dengan waspada. Apa maksud pesanmu, Reno? Bagaimana kau bisa tahu tentang surat itu? Reno menggeser sebuah gawai ke hadapanku, memperlihatkan rekaman percakapan suara yang tersimpan 10 tahun lalu. Suara di rekaman itu bukan suaraku, melainkan suara seorang wanita yang sangat kukenali, Bunda Nizar. Di sana, beliau memerintahkan seseorang untuk memalsukan surat pengunduran diriku dan mengirimkan uang beasiswa atas namaku, agar Nizar percaya bahwa aku telah mengkhianatinya demi uang. Ibunya yang melakukan ini? Tapi, kenapa? Bisikku lirih. Air mata mulai mengalir deras tanpa bisa kubendung. Karena kau hanya putri seorang sopir. Zahra, dia ingin Nizar menikahi wanita dari kasta yang sama, seperti Sally.
Jawab Reno pahit. Nizar telah membencimu selama 10 tahun atas kebohongan yang diciptakan ibunya sendiri. Dan sekarang, dia menghancurkanmu karena dia pikir itu adalah pembalasan yang adil. Tepat saat aku hendak meraih gawai itu, pintu kedai terbanting terbuka. Sosok tegap Nizar berdiri di sana, dengan wajah yang memerah karena amarah yang meluap. Ia melangkah lebar, menarik lenganku dengan kasar hingga aku berdiri. Sementara beberapa orang berseragam hitam langsung mengepung meja Reno. Jadi, ini alasanmu tidak menjawab teleponku semalam. Bersekongkol dengan musuhku, Zahra, desis Nizar. Suaranya bergetar karena emosi yang tertahan. Nizar, dengarkan aku. Kau telah dibohongi selama ini. Teriakku sembari berusaha melepaskan cengkramannya yang kuat namun tidak menyakiti. Nizar justru tertawa sinis. Matanya berkilat penuh kekecewaan. Kebohongan, apalagi yang kau susun sekarang. Aku melihatmu sendiri bersama pria ini. Kau benar-benar sudah tidak punya harga diri lagi ya? Tanpa memberi kesempatan untuk menjelaskan, Nizar menyeretku keluar menuju mobilnya. Di dalam kendaraan yang melaju kencang, ia melemparkan sepucuk surat undangan berwarna emas ke pangkuanku. Karena kau senang sekali berkhianat, maka aku akan mempercepat hukumannya. Pernikahanku dengan Sally dimajukan menjadi minggu depan. Dan kau, Zahra, akan menjadi pelayan pribadi Sally selama acara berlangsung. Kau akan melihat setiap detik bagaimana aku memberikan namaku kepada wanita lain. Pernyataan itu adalah hukuman mati bagi jiwaku. Aku menatap keluar jendela, menyadari bahwa kebenaran yang baru saja kutemukan kini terkunci rapat dalam genggaman Nizar yang tertutup kabut dendam. Namun aku tidak boleh membiarkan kegelapan ini menelan hidupku selamanya. Saat mobil berhenti di depan gedung apartemennya yang dingin, aku menghapus sisa air mata dan menatap lurus ke dalam mata pria yang kini terasa seperti orang asing itu. Jika dia ingin aku menjadi pelayan di pernikahannya, maka aku akan hadir bukan sebagai korban yang pasrah, melainkan sebagai seseorang yang akan menyingkap tabir kebohongan yang telah memisahkan kami selama 10 tahun. Baik, Tuan Nizar, saya akan melakukannya. Ucapku dengan suara yang tiba-tiba tenang, membuat Nizar sedikit tertegun, seolah tidak percaya dengan perubahan sikapku. Apa kau bilang? Tanyanya dengan kening berkerut. Saya akan menjadi pelayan Nona Sally. Saya akan memastikan setiap detail pernikahannya sempurna. Tapi saya punya satu permintaan. Izinkan saya tinggal di rumah lama keluarga Anda hingga hari pernikahan itu tiba, kataku dengan penuh penekanan. Permintaan itu bukan tanpa alasan. Aku tahu, di rumah lama itulah semua arsip dan rahasia Ibunda Nizar tersimpan. Jika aku ingin membuktikan bahwa rekaman dari Reno itu benar, aku harus menemukan bukti fisik surat pemalsuan itu, atau catatan transaksi beasiswa palsu yang mereka gunakan untuk memfitnahku. Nizar menyeringai tipis, menganggap permintaanku hanyalah bentuk nostalgia yang menyedihkan. Kau ingin kembali ke tempat di mana kau dulu merayuku? Silakan, nikmati setiap sudut ruangan yang akan mengingatkanmu pada betapa rendahnya kau telah menjual cinta kita. Keesokan harinya, perjuanganku dimulai. Aku bukan lagi sekretaris yang duduk di kursi empuk dengan pendingin ruangan. Kini, aku berdiri dengan seragam pelayan, membawa tumpukan kain hiasan dan bunga lili putih pesanan Sally. Setiap kali Sally memberikan perintah yang merendahkan, aku hanya mengangguk patuh. Di balik kepatuhan itu, otakku bekerja keras, menyusun rencana untuk menyelinap ke ruang perpustakaan pribadi di rumah lama tersebut. Rintangannya tidak mudah. Nizar menempatkan 2 penjaga di depan pintu utama rumah itu, seolah ia tahu aku sedang merencanakan sesuatu. Bahkan, ponselku disita dan setiap gerak-gerikku dipantau oleh asisten barunya yang sangat ketat. Aku harus bekerja 20 jam sehari, melayani segala keinginan manja Sally yang sengaja membuatku kelelahan agar aku tidak punya waktu untuk menyelidiki apapun. Zahra, ambilkan air hangat untuk merendam kakiku. Sekarang, perintah Sally
sembari duduk di sofa mewah dengan angkuh. Aku berlutut di bawah kakinya, menyiapkan air hangat dengan tangan yang sudah lecet karena terlalu banyak bekerja kasar. Saat itulah aku melihat Nizar berdiri di ambang pintu, menatapku dengan tatapan yang sulit dibaca. Ada secercah luka di matanya melihatku direndahkan seperti itu. Namun ia segera memalingkan wajah. Aku tahu waktuku tidak banyak. Aku harus mendapatkan bukti itu sebelum janji suci diucapkan, atau aku akan kehilangan harga diriku dan lelaki yang kucintai selamanya di bawah kaki kebohongan besar ini. Malam itu, saat seluruh penghuni rumah lama keluarga Nizar telah terlelap, aku menyelinap keluar dari kamar pelayan yang sempit dengan hanya bermodalkan cahaya redup dari senter kecil. Jantungku berdentum sangat kencang, seolah-olah suaranya bisa membangunkan para penjaga yang berjaga di lorong depan. Tujuanku adalah ruang perpustakaan pribadi di lantai 2, tempat di mana mendiang ayah Nizar menyimpan segala arsip penting keluarga. Aku harus melewati lorong panjang yang dihiasi lukisan-lukisan besar leluhur keluarga mereka yang Sioliola sedang mengawasi setiap gerak-geriku dengan tatapan menghakimi. Saat tanganku menyentuh gagang pintu perpustakaan, aku menyadari bahwa pintu itu terkunci rapat dengan sistem pengaman digital yang rumit. 1, 2, 1, 2. Aku menggumamkan tanggal lahir Nizar, mencoba keberuntungan pada panel angka yang bercahaya biru itu. Gagal. Aku mencoba tanggal pernikahan orang tuanya. Gagal lagi. Tepat saat aku hampir menyerah, aku teringat pada satu angka yang pernah Nizar katakan sebagai angka keberuntungannya saat kami masih remaja. Tanggal pertama kali kami bertemu di perpustakaan sekolah. Aku menekan angka itu dengan tangan gemetar. Klik, pintu terbuka perlahan, mengeluarkan suara derit halus yang membuat bulu kuduku berdiri. Di dalam, ruangan itu berbau kertas tua dan kayu cendana. Aku segera menuju meja kerja besar milik Ibunda Nizar dan mulai membongkar laci-laci yang terkunci. Setelah hampir 1 jam mencari tanpa hasil, aku menemukan sebuah kompartemen rahasia di balik rak buku sejarah. Di sana tersimpan sebuah map biru tua yang berisi catatan keuangan pribadi sang nyonya besar. Mataku terbelalak saat membaca baris demi baris transaksi 10 tahun lalu. Ada sebuah transfer besar ke sebuah agen jasa pemalsuan dokumen dan bukti pembayaran beasiswa atas namaku yang dikirim ke sebuah rekening yang sama, sekali bukan milikku. Ini dia, bukti bahwa aku dikhianati oleh sistem, bukan oleh nuraniku. Apa yang kau lakukan di sini, Zahra? Suara bariton itu menyambar seperti petir di tengah keheningan. Aku tersentak hingga map di tanganku terjatuh. Isinya berhamburan di atas lantai marmer. Nizar berdiri di ambang pintu, wajahnya gelap tertutup bayang-bayang. Namun matanya berkilat penuh amarah sekaligus luka. Tuan, saya bisa menjelaskan. Suaraku tercekat. Nizar melangkah maju, kakinya menginjak salah satu lembaran dokumen palsu itu. Ia tidak melihat kertas itu. Ia hanya menatapku dengan tatapan yang sangat tajam, seolah-olah ia sedang melihat seorang pencuri yang tertangkap basah di rumahnya sendiri. Kini, rintanganku bukan lagi pintu yang terkunci, melainkan pria yang hatinya sudah terlanjur membeku oleh dendam. Nizar melangkah semakin dekat. Bayangannya yang besar seolah menelan sosokku yang bergetar di pojok ruangan. Ia merampas kertis-kertis yang berceceran di lantai dengan gerakan kasar. Matanya menyapu barisan angka dan stempel yang tertera di sana. Kau berani menyelinap ke sini hanya untuk memalsukan bukti baru agar aku membatalkan pernikahan ini? Desisnya, suaranya terdengar seperti pecahan kaca yang menusuk telinga. Baca dengan teliti, Nizar, itu bukan buatanku. Lihat tanggal transaksinya, lihat rekening pengirimnya. Itu rekening pribadi ibumu, teriakku, melepaskan seluruh sesak yang membuncah di dada. Nizar terdiam sejenak. Jemarinya yang memegang kertas itu tampak memutih. Untuk sesaat, aku melihat keraguan melintas di matanya saat ia mengenali tanda tangan ibundanya di bawah memo instruksi penghancuran reputasiku. Namun,
Egonya yang tinggi jauh lebih kuat. Ia merobek dokumen itu tepat di depan mataku, menjadi serpihan kecil yang berjatuhan seperti debu. Cukup, Zahra. Ibuku sudah tiada, dan kau berusaha melemparkan kesalahan padanya hanya untuk menyelamatkan dirimu. Kau sungguh tidak punya nurani, ucapnya dengan nada dingin yang lebih menyakitkan daripada bentakan. Belum sempat aku membalas, pintu perpustakaan kembali terbuka lebar. Sally berdiri di sana dengan gaun tidurnya, menatap kami dengan wajah yang penuh kepura-puran terkejut. Nizar, apa yang terjadi? Kenapa pelayan ini ada di ruang pribadimu tengah malam begini? Sally berjalan mendekat, merangkul lengan Nizar dengan posesif sembari menatapku dengan sorot kemenangan yang tersembunyi. Aku sudah bilang padamu, sayang, dia tidak akan pernah berhenti mengejarmu. Dia bahkan berani mencuri dokumen penting keluargamu. Nizar tidak menjawab. Ia hanya menatapku dengan kebencian yang kini terasa begitu murni. Bawa dia keluar. Mulai detik ini, kunci dia di pavilion belakang. Jangan biarkan dia keluar satu langkah pun sampai hari pernikahan tiba. Aku ingin dia menyaksikan semuanya dari balik jendela jeruji, tanpa celah untuk mengacaukan hidupku lagi. Aku diseret oleh para penjaga keluar dari perpustakaan itu. Harapan yang baru saja menyala kini padam total. Aku tidak hanya gagal meyakinkan Nizar, tapi aku juga kehilangan satu Satania, bukti fisik yang bisa membersihkan namaku. Di dalam pavilion yang pengap, aku jatuh terduduk di lantai dingin, menyadari bahwa besok adalah hari di mana rintangan terberat akan datang. Kedatangan Reno yang diam-diam telah menyusun rencana lain untuk menjatuhkan. Nizar menggunakan posisiku sebagai titik lemah. Di dalam kesunyian pavilion yang terkunci, sebuah ketukan pelan terdengar dari jendela kecil yang berjeruji besi. Aku merangkak mendekat dan mendapati Reno berdiri di kegelapan taman. Matanya memancarkan ambisi yang berbahaya. Zahra, dengarkan aku baik-baik, bisik Reno sembari menyodorkan sebuah gawai kecil melalui celah jeruji. Nizar sudah gila. Dia menghancurkanmu, dan sekarang dia akan menikahi wanita yang bekerja sama denganku untuk menguras hartanya. Di dalam gawai ini ada data pengalihan aset perusahaan yang ditandatangani Sally secara ilegal. Jika kau menyerahkan ini ke media besok pagi, Nizar akan hancur dan kau akan bebas dari hutang 5 miliar itu. Tanganku gemetar menerima gawai dingin itu. Ini adalah kesempatan emas. Jika aku membiarkan Reno bergerak, Nizar akan kehilangan tahtanya, kehilangan kekayaannya, dan merasakan kehancuran yang sama seperti yang aku rasakan. Namun, hatiku berteriak lain. Menghancurkan Nizar berarti membiarkan perusahaan yang dibangun kakeknya dengan susah payah jatuh ke tangan orang seperti Reno. Kenapa kau membantuku, Reno? Tanyaku penuh curiga. Reno tersenyum tipis. Karena musuh dari musuhku adalah temanku. Gunakan itu, Zahra. Balaskan dendamu, atau kau akan selamanya menjadi pelayan yang terhina di rumah ini. Sepanjang malam, aku tidak bisa memejamkan mata. Aku berdiri di depan jendela, menatap lampu kamar Nizar yang masih menyala di gedung utama. Aku berada di persimpangan jalan yang paling menyiksa. Di satu sisi, aku bisa membalas sakit hatiku dan melihat Nizar jatuh miskin. Di sisi lain, aku tahu Sally adalah serigala berbulu domba yang akan menghancurkan hidup. Nizar lebih parah dari yang kubayangkan. Tujuan hidupku kini berubah. Aku tidak lagi hanya ingin membersihkan namaku, tapi aku harus menyelamatkan pria yang membenciku itu dari lubang buaya yang ia gali sendiri. Aku harus mencari cara untuk keluar dari pavilion ini sebelum fajar menyingsing, sebelum janji suci diucapkan, dan sebelum Reno menekan tombol kehancuran bagi perusahaan Nizar. Namun, rintangan baru muncul saat asisten pribadi Nizar yang baru masuk ke pavilion dengan membawa sebuah gaun pelayan yang jauh lebih rendah dari sebelumnya. Tuan Nizar meminta Anda memakai ini. Beliau ingin Anda berdiri di samping altar, memegang cincin pernikahan mereka besok. Jangan mencoba kabur, atau polisi akan menjemput ibu Anda di rumah sakit atas tuduhan penipuan keluarga. Ancaman itu membuat kakiku lemas.
Nizar benar-benar menutup semua jalanku, memaksa aku untuk memilih antara harga diri, keselamatan keluargaku, atau masa depan pria yang hatinya telah membatu itu. Hari pernikahan yang agung itu akhirnya tiba. Namun bagiku, atmosfer di dalam gedung pernikahan ini terasa seperti ruang eksekusi. Aku berdiri di samping altar dengan gaun pelayan yang kusam, kontras dengan kemewahan dekorasi bunga melati yang memenuhi setiap sudut ruangan. Di tanganku, sebuah nampan bludru berisi sepasang cincin emas berkilauan, simbol pengikat yang akan mematikan seluruh harapanku. Lagu pernikahan mulai mengalun merdu, dan pintu besar terbuka perlahan. Sally melangkah masuk dengan anggun, tersenyum lebar ke arah Nizar yang menunggunya di depan. Namun, mataku tidak lepas dari saku jas Nizar. Tempat di mana ia menyimpan dokumen pengalihan aset yang belum ia sadari adalah jebakan dari Reno dan Sally. Aku harus bertindak. Namun setiap kali aku bergerak sedikit saja, penjaga di sudut ruangan menatapku dengan tajam, mengingatkanku pada ancaman terhadap ibuku. Saudara Nizar, apakah Anda bersedia menerima Nona Sally sebagai istri Anda? Suara penghulu menggema di ruangan yang sunyi itu. Nizar diam sejenak. Ia menoleh ke arahku, menatapku yang berdiri mematung dengan air mata yang menggenang, namun tak boleh jatuh. Di saat itulah, aku melihat Reno di barisan kursi belakang. Ia memegang ponselnya, siap mengirimkan data yang akan menghancurkan karir Nizar dalam 1 detik setelah kata sah diucapkan. Inilah titik nadirnya. Jika aku diam, Nizar hancur karena pengkhianatan Sally. Namun jika aku bicara, ibuku akan diseret ke penjara. Nizar menggantung kalimatnya. Matanya masih terkunci pada mataku. Pilihan terakhir yang tersisa bagiku adalah sebuah tindakan nekat yang akan menghancurkan reputasiku selamanya, namun bisa menyelamatkan masa depan Nizar. Tepat sebelum Nizar melanjutkan kalimatnya, aku sengaja menjatuhkan nampan perak itu ke lantai marmer hingga suaranya berdenting keras, memecah kesakralan acara. Semua orang tersentak, dan dalam kegaduhan kecil itu, aku membisikkan sesuatu yang sudah kusiapkan di balik nampan kepada Nizar. Saat aku berpura-pura memungut cincin itu, gawai di saku jasmu adalah bom waktu. Nizar, periksa folder tersembunyi sekarang, atau kau akan kehilangan segalanya dalam 5 menit. Bisikku dengan suara bergetar. Nizar membeku. Sally mencoba menarik tangan Nizar untuk melanjutkan prosesi. Namun keraguan mulai muncul di wajah sang CEO. Di sisi lain, Reno mulai tampak gelisah karena rencananya sedikit terhambat oleh kekacauan kecil yang kubuat. Ini adalah pertaruhan nyawaku. Aku telah melanggar perintah. Dan aku tahu, setelah ini tidak akan ada jalan kembali bagiku. Ketegangan di dalam ruangan itu memuncak saat Nizar melepaskan genggaman tangan Sally dengan gerakan yang sangat tenang, namun mematikan. Ia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan gawai yang sedari tadi kusebut sebagai bom waktu. Seluruh tamu undangan menahan napas. Penghulu tertegun, dan Sally mulai memucat, berusaha merebut gawai itu dengan dalih bahwa ini bukan saat yang tepat untuk urusan pekerjaan. Nizar, sayang, apa yang kau lakukan? Ayo selesaikan janji kita. Suara Sally melengking, namun terselip nada ketakutan yang nyata. Nizar tidak menghiraukannya. Jemarinya menari di atas layar, membuka folder rahasia yang berisi data pengalihan aset ilegal yang telah disiapkan Reno. Wajahnya yang semula dingin berubah menjadi kaku, lalu mengeras seperti batu karang. Ia mematikan gawai itu, lalu menoleh ke arah Reno yang duduk di barisan belakang. Sorot mata Nizar kini bukan lagi penuh dendam padaku, melainkan penuh kilat kehancuran untuk musuh-musuhnya. Pernikahan ini dibatalkan, ucap Nizar lantang. Suaranya menggema ke seluruh penjuru aula. Gedung itu meledak dalam keriuhan. Sally menjerit histeris, sementara Reno bangkit dari kursinya dengan wajah merah padam. Di tengah kekacauan itu, Nizar melangkah ke arahku
yang masih bersimpuh di lantai marmer. Ia menarik lenganku untuk berdiri, namun bukan dengan kekasaran seperti sebelumnya. Ia menatapku dengan tatapan yang sangat dalam, seolah sedang melihat seseorang yang baru saja menariknya dari tepi jurang. "Zahra, kau pikir dengan menyelamatkanku, kau bebas dari tuntutan 5 miliar itu?" Tanyanya dengan suara rendah yang hanya bisa ku dengar. Aku menelan ludah. Air mataku akhirnya jatuh. "Saya tidak peduli dengan uang itu, Tuan. Saya hanya tidak ingin Anda hancur karena kebohongan yang sama yang menghancurkan saya 10 tahun lalu." Nizar Teh Jiang. Namun genggamannya pada lenganku semakin erat. Tiba-tiba, asisten barunya datang membawa kabar buruk. Polisi telah tiba di lokasi karena Reno telah menekan tombol kirim untuk laporan palsu mengenai keterlibatanku dalam pencurian data perusahaan sebagai upaya balas dendam terakhirnya. Jika Nizar tidak menyerahkanku sekarang, posisi Nizar akan dianggap sebagai pelindung kriminal. Inilah pilihan terakhir yang paling sulit. Nizar harus memilih antara menyerahkanku ke polisi untuk membersihkan nama perusahaannya dari skandal hari ini, atau membiarkan dirinya ikut terseret ke dalam lubang hukum bersamaku. Aku menatap Nizar dan menggeleng pelan, memberi isyarat agar ia membiarkan aku pergi bersama petugas. Aku sudah menyelamatkannya, dan bagiku, itu adalah akhir yang cukup adil untuk seorang pelayan sepertiku. Saat petugas berseragam masuk ke dalam aula yang kacau itu, aku melangkah maju dengan tangan yang gemetar, siap menerima borgol dingin yang akan melingkar di pergelangan tanganku. Aku melihat Sally yang menangis pura-pura di pelukan ibunda Nizar, sementara Reno tersenyum puas dari kejauhan, merasa bahwa meskipun ia gagal menguasai aset Nizar, ia setidaknya berhasil menghancurkanku. "Bawa saya," ucapku lirih kepada petugas tersebut, tanpa berani menatap Nizar lagi. Namun, sebelum tangan petugas itu menyentuhku, sebuah lengan kokoh menghalangi jalannya. Nizar berdiri di depanku, menghalangi pandangan petugas itu dengan tubuh tegapnya. Ia tidak membiarkan siapapun menyentuhku. Meski puluhan kamera wartawan kini menyorot ke arah kami, mengabadikan skandal terbesar tahun ini. "Tuan Nizar, nona ini dilaporkan atas pencurian data dan penipuan," ujar salah satu petugas dengan nada tegas. Nizar menarik napas panjang, lalu ia melakukan sesuatu yang membuat seluruh ruangan kembali sunyi senyap. Ia mengeluarkan gawai miliknya sendiri dan menyambungkannya ke layar besar di belakang altar layar yang seharusnya menampilkan video romantis pernikahannya. Namun, yang muncul justru adalah rekaman CCTV dari ruang perpustakaan semalam, lengkap dengan suara Sally yang mengakui kerjasamanya dengan Reno saat ia merasa tidak ada yang mendengar. "Jika ada yang harus ditangkap hari ini, itu bukan Zahra." Suara Nizar menggelegar, penuh otoritas. "Tapi mereka yang telah memalsukan dokumen, mencemarkan nama baik, dan mencoba merampas aset sah perusahaan saya." Nizar kemudian berbalik ke arahku, mengabaikan teriakan protes dari Sally dan Reno yang mulai diamankan oleh petugas lain. Ia menatapku dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya, tatapan penuh penyesalan yang begitu dalam. "Zahra, aku telah menjadi buta selama 10 tahun. Aku membiarkan amarah menghapus logikaku sampai aku hampir menghancurkan satu-satunya orang yang benar-benar tulus padaku. Aku hanya bisa terisak. Tenagaku seolah habis." Namun, Nizar belum selesai. Ia mengambil surat perjanjian hutang 5 miliar rupiah yang selalu kubawa di dalam saku dan merobeknya menjadi potenggen-potenggen kecil di hadapan semua orang. "Kau tidak berhutang apapun padaku, Zahra. Justru akulah yang berhutang seluruh hidupku padamu," bisiknya. Namun, drama ini belum berakhir. Saat petugas membawa Reno keluar, Reno meneriakkan sesuatu yang membuat jantungku berhenti berdetak. "Kau boleh menyelamatkannya hari ini, Nizar, tapi kau lupa, ibunya masih di bawah pengawasanku di rumah sakit. Dan satu perintah dariku bisa menghentikan seluruh alat bantu hidupnya." Wajah Nizar memucat. Inilah pilihan paling sulit yang sebenarnya.
Reno tidak akan membiarkan kami menang begitu saja. Dan sekarang nyawa ibuku menjadi taruhan terakhir dalam permainan gila ini. Wajah Nizar memucat karena ancaman Reno yang sangat keji. Namun di balik kepanikannya, aku melihat kilat keberanian yang selama ini tersembunyi di balik sikap dinginnya. Tanpa membuang waktu 1 detik pun, Nizar menarik tanganku dan berlari keluar dari aula pernikahan, mengabaikan teriakan para tamu dan kilatan lampu kamera wartawan yang terus mengejar kami. Kami masuk ke dalam mobilnya yang dipacu dengan kecepatan tinggi, membelah jalanan kota menuju rumah sakit tempat ibuku dirawat. Nizar, bagaimana jika kita terlambat? Reno benar-benar bisa melakukannya, isyaku, sembari menggenggam pegangan pintu dengan kencang. Tidak akan, Zahra. Aku sudah mengirim tim keamanan pribadiku. Sejak pertama kali aku melihat Reno di gedung tadi, aku hanya butuh kau untuk tetap kuat, ucap Nizar dengan mata yang fokus pada jalanan. Tangannya yang satu lagi meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Sesampainya di rumah sakit, suasana tampak mencekam. Di depan lorong ruang perawatan intensif, 2 pria berbadan besar suruhan Reno tampak sedang berdebat dengan tim keamanan Nizar. Aku berlari sekuat tenaga, mengabaikan rasa sakit di kakiku yang masih mengenakan sepatu pelayan yang sempit. Saat aku sampai di depan pintu kamar ibu, aku melihat seorang perawat sedang bersiap mencabut kabel penghubung daya. Wajahnya tampak sangat ketakutan di bawah ancaman salah satu pria suruhan Reno. "Berhenti, jangan sentuh ibuku," teriakku histeris. Nizar datang dari belakangku. Ia tidak menggunakan kekerasan, melainkan otoritasnya yang luar biasa. Ia menunjukkan lencana digital yang terhubung langsung dengan pusat komando kepolisian yang kini sedang memproses penangkapan Reno di gedung pernikahan. "Lepaskan tanganmu dari alat itu jika kau tidak ingin menghabiskan sisa hidupmu di balik jeruji besi atas tuduhan percobaan penghilangan nyawa." Pria itu gemetar dan mundur perlahan, sementara tim keamanan Nizar segera meringkus mereka tanpa kegaduhan yang berlebihan. Aku jatuh terduduk di samping ranjang ibu. Tangisanku pecah saat melihat dada ibu masih naik dan turun dengan teratur. Ibu masih bernapas. Ibu masih bersamaku. Nizar melangkah mendekat. Ia berlutut di sampingku dan menyandarkan kepalaku di bahunya. "Semuanya sudah berakhir, Zahra. Tidak akan ada lagi yang bisa menyentuhmu atau keluargamu." Namun, di tengah kelegaan itu, monitor jantung ibu tiba-tiba berbunyi nyaring. Garis di layar itu mulai mendatar. Kepanikan kembali melanda ruangan, dan para dokter segera berdatangan untuk melakukan tindakan darurat. Aku terlempar keluar dari ruangan oleh suster, berdiri di balik kaca pintu dengan perasaan yang hancur berkeping-keping. Apakah setelah semua perjuangan ini, aku tetap harus kehilangan satu-satunya alasan aku bertahan hidup? Pertanyaan itu terus bergema di kepalaku, seiring dengan suara mesin pemacu jantung yang memekakan telinga di dalam ruangan. Aku menempelkan telapak tanganku pada kaca jendela yang dingin, menyaksikan tubuh ibu yang tak berdaya tersentak setiap kali dokter memberikan bantuan medis. Nizar berdiri tepat di belakangku, kedua tangannya memegang bahuku dengan kokoh, seolah-olah dialah satu-satunya tiang yang menjagaku agar tidak jatuh pingsan. "Jangan menyerah, Ibu. Kumohon, jangan sekarang," bisikku parau hingga suaraku hilang ditelan isak tangis. Menit demi menit berlalu seperti selamanya, hingga akhirnya suara dengkingan tajam dari monitor itu kembali berubah menjadi detak yang lambat namun teratur. Dokter keluar dengan peluh di dahi, memberikan anggukan kecil yang menandakan masa kritis telah terlewati. Tubuhku seketika lemas, dan jika bukan karena dekapan Nizar, aku pasti sudah tersungkur di lantai rumah sakit yang kaku. "Dia selamat, Zahra. Ibumu selamat," bisik Nizar di telingaku. Suaranya kini terdengar sangat parau, seakan dia juga baru saja melewati pertempuran antara hidup dan mati. Setelah memastikan kondisi ibu stabil, Nizar tidak membawaku kembali ke rumah lamanya,
atau ke apartemennya yang dingin. Ia membawaku ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota yang asri. Rumah yang selama ini diam-diam ia beli atas namaku, namun tak pernah ia serahkan karena dendamnya. Di sana, untuk pertama kalinya, setelah 10 tahun, kami duduk berhadapan, bukan sebagai atasan dan bawahan, bukan sebagai musuh, melainkan sebagai dua jiwa yang babak belur oleh masa lalu. Zahra, aku tahu kata maaf tidak akan pernah cukup untuk membayar setiap tetes air mata yang kau jatuhkan karena kekejamanku, ucap Nizar sembari menunduk menatap telapak tangannya yang gemetar. Aku telah menjadi monster yang paling kutakuti. Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk. Rasa sakit itu masih ada, luka akibat dihina dan dijadikan pelayan masih membekas di ingatanku. Namun, melihat pria yang begitu angkuh ini kini bersimpuh di depanku dengan penuh penyesalan, aku menyadari bahwa membalas dendam hanya akan membuatku menjadi sama sepertinya. Aku memaafkanmu, Nizar. Tapi aku tidak bisa melupakan bagaimana rasanya tidak dipercaya oleh orang yang paling aku cintai. Jawabku jujur. Nizar mendongak. Matanya berkaca-kaca. Ia mengeluarkan sebuah kunci dari sakunya. Ini kunci rumah ini. Dan ini paspor serta surat-surat penting keluargamu. Kau bebas, Zahra. Benar-benar bebas. Aku akan mengurus semua sisa hutang dan memastikan Reno serta Sally membusuk di pengadilan. Jika kau ingin pergi jauh dariku, aku tidak akan menghalangimu lagi. Ini adalah titik balik yang menentukan. Pilihanku sekarang bukan lagi tentang menyelamatkan nyawa, melainkan tentang apakah aku sanggup membuka lembaran baru di atas tanah yang pernah terbakar habis oleh kebencian. Aku mengambil kunci itu dengan jemari yang masih sedikit gemetar. Namun aku tidak segera melangkah pergi. Aku berdiri di ambang pintu rumah baru yang hangat itu, menatap punggung Nizar yang perlahan menjauh menuju mobilnya. Ada keheningan yang menyesakkan. Sebuah jarak yang tercipta bukan karena tembok, melainkan karena luka sedalam samudra yang belum sepenuhnya mengering. Bulan-bulan berikutnya menjadi ajang pembuktian yang luar biasa bagi Nizar. Dia tidak hanya bicara soal penyesalan, dia melakukannya di pengadilan. Nizar sendiri yang menjadi saksi kunci untuk menyeret Sally dan Reno ke balik jeruji atas tuduhan konspirasi dan penipuan aset. Ia memulihkan nama baikku dengan membuat konferensi pers terbuka, menyatakan kepada seluruh dunia bahwa aku adalah korban fitnah dan satu-satunya orang yang paling berjasa bagi keselamatannya. Namun, yang paling menyentuh hatiku adalah bagaimana Nizar memperlakukan ibuku. Setiap pagi, tanpa absen sekalipun, sebuah buket bunga segar dan catatan kecil berisi doa kesembuhan tiba di ruang rawat ibu. Namun, Nizar tidak pernah menampakkan dirinya di depanku. Ia menjaga jarak dengan sangat hormat, seolah ia tahu bahwa kehadirannya mungkin akan memicu trauma bagiku. Zahra, pria itu sudah menunggu di luar gerbang selama 4 jam di bawah hujan, ucap adikku suatu sore saat aku sedang menyiram tanaman di halaman rumah baruku. Aku mengintip dari balik tirai. Di sana, di seberang jalan, Nizar berdiri mematung di samping mobilnya tanpa payung. Pakaian mahalnya basah kuyup, namun matanya tetap tertuju pada jendela kamarku. Ia tidak memanggil, tidak memohon masuk. Ia hanya ingin memastikan aku baik-baik saja dari kejauhan. Rasa iba mulai mengikis dinding pertahananku. Aku mengambil sebuah payung dan berjalan keluar, mendekatinya perlahan. Saat ia menyadari kehadiranku, Nizar tampak terkejut dan hendak mundur, seolah takut keberadaannya menggangguku. Apa yang kau lakukan? Kau bisa sakit, Nizar, kataku dengan suara yang jauh lebih lembut dari biasanya. Aku hanya ingin melihatmu tersenyum sekali saja, Zahra. Setelah itu, aku akan pergi dan tidak akan pernah mengganggumu lagi jika itu memang maumu, jawabnya dengan bibir yang membiru karena kedinginan. Di bawah rintik hujan yang semakin deras, aku menyadari bahwa pria di depanku ini bukan lagi Cho angkuh
yang dulu menyiksaku. Dia hanyalah seorang pria yang kehilangan arah dan sedang berusaha menemukan kembali hatinya yang sempat hilang. Aku tidak langsung memeluknya. Namun, aku membagi payungku dengannya, membiarkan kami berdiri dalam jarak yang sangat dekat. Masuklah, masuklah. Ibu ingin mengucapkan terima kasih padamu, ucapku akhirnya. Kalimat sederhana itu membuat mata Nizar berbinar. Sebuah binar yang sudah 10 tahun tidak pernah kulihat. Ini bukanlah akhir dari perjuangan kami, tapi ini adalah langkah pertama menuju pemulihan yang sesungguhnya. Aku mulai belajar bahwa keadilan terkadang bukan tentang melihat musuh menderita, tapi tentang melihat seseorang yang bersalah benar-benar berubah menjadi lebih baik. Langkah Nizar yang ragu-ragu saat melewati ambang pintu rumahku adalah pemandangan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Sosok yang dulu memerintah dengan satu jentikan jari itu kini tampak begitu rapuh saat bersimpuh di samping kursi roda ibuku. Memohon maaf dengan suara yang pecah oleh tangis yang tertahan selama bertahun-tahun. Zara, aku tidak berharap kita bisa kembali seperti 10 tahun lalu, ucap Nizar malam itu setelah ibu memberikan restunya yang penuh keikhlasan. Tapi izinkan aku membuktikan bahwa sisa hidupku hanya akan kugunakan untuk menjagamu, bukan lagi sebagai sekretarisku, tapi sebagai wanita yang paling kuhormati. Perubahan Nizar benar-benar drastis. Ia melepaskan sebagian besar ambisinya yang buta dan mulai mengalihkan fokus perusahaannya pada kegiatan sosial, sesuatu yang dulu ia anggap sebagai kelemahan. Ia membantuku membangun yayasan untuk para wanita yang mengalami ketidakadilan di dunia kerja, memastikan tidak ada lagi Zahra lain yang harus menanggung beban fitnah karena kasta dan status sosial. Namun, ujian terakhir muncul saat sisa pengikut Reno mencoba melakukan satu provokasi terakhir. Mereka menyebarkan berita bahwa aku hanya mengincar harta Nizar setelah ia jatuh dari puncak kejayaannya. Kali ini, aku tidak lagi bersembunyi atau menangis. Aku berdiri di samping Nizar di depan podium gedung pertemuan, memegang tangannya dengan erat. Kekayaan Tuan Nizar mungkin bisa hilang, kedudukannya mungkin bisa digantikan, kataku dengan tegas di hadapan puluhan wartawan. Tapi keberaniannya untuk mengakui kesalahan dan usahanya untuk memperbaiki diri adalah harta yang paling berharga bagi saya. Saya tidak berdiri di sini karena uangnya, tapi karena jiwanya yang telah kembali. Nizar menatapku dengan penuh rasa syukur. Di momen itu, di depan sorotan lampu dan tatapan publik, kami mencapai resolusi yang paling membahagiakan. Segala kontrak hutang, segala kepura-puran, sebagai pelayan dan istri simpanan, telah terbakar habis oleh kejujuran. Nizar akhirnya melamarku secara resmi, bukan di butik mewah atau restoran privat yang gelap, melainkan di depan pusara ibundanya, berjanji untuk membersihkan nama baik keluarga mereka dengan cara mencintai dengan benar. Kami akhirnya menemukan kedamaian yang kami cari. Sally dan Reno telah menerima putusan hukum mereka. Namun bagi kami, kebahagiaan sejati bukanlah kemenangan di pengadilan, melainkan kemampuan untuk saling menatap tanpa ada lagi rahasia yang menghalangi. Zahra sang sekretaris dan Nizar sang CEO kini hanyalah dua orang manusia biasa yang memilih untuk saling menyembuhkan. Namun, perjalanan panjang ini menyisakan satu pertanyaan besar yang sering aku renungkan di setiap senja. Mengapa kita harus melalui badai yang begitu hebat hanya untuk menyadari bahwa pelabuhan itu sebenarnya selalu ada di depan mata? Di episode ke-18 ini, aku mulai menyadari bahwa setiap luka yang diberikan Nizar padaku dulu adalah pelajaran pahit tentang bagaimana ego bisa membutakan nurani manusia. Kami menghabiskan banyak waktu untuk berbicara, bukan tentang jadwal rapat atau laporan keuangan, melainkan tentang mimpi-mimpi kecil yang sempat terkubur di bawah tumpukan dokumen kantor. Aku sering melihat Nizar duduk di beranda rumah kami, menatap kosong ke arah langit, seolah masih tidak percaya bahwa ia telah diberikan kesempatan kedua.
Ia sering berkata bahwa pelajaran terbesar yang ia petik adalah bahwa kekuasaan tanpa empati hanyalah sebuah menara gading yang rapuh, yang akan runtuh seketika saat fondasi kebenarannya digoyahkan. Ia tidak lagi mengejar angka-angka, keuntungan yang ambisius. Kini ia lebih sering menghabiskan waktu memastikan bahwa setiap karyawan di perusahaannya bekerja dalam lingkungan yang penuh rasa hormat dan tanpa penindasan kasta. Zahra, jika dulu aku tidak menjadi monster, mungkin aku tidak akan pernah tahu betapa berharganya ketulusanmu, ucapnya suatu hari sembari membantuku menanam bunga di taman belakang. Aku tersenyum, menyadari bahwa kebencian yang dulu menyelimuti kami telah menguap, digantikan oleh kedamaian yang mendalam. Pelajaran penting dari drama keluarga dan pekerjaan yang kami lalui adalah bahwa kepercayaan adalah mata uang yang paling mahal dalam sebuah hubungan. Sekali ia dipalsukan, butuh waktu seumur hidup untuk mengembalikan nilainya. Namun, Nizar telah membuktikan bahwa pemulihan itu mungkin terjadi selama ada niat tulus untuk memperbaiki keadaan. Kami mulai memahami bahwa cinta tidak boleh memiliki sifat menguasai, apalagi menghancurkan. Apa yang dilakukan Nizar padaku di masa lalu dengan menjadikanku pelayan dan tawanan emosinya bukanlah cinta, melainkan bentuk pelarian dari rasa sakit hatinya sendiri. Kini, ia mencintaiku dengan membebaskanku, memberikan aku ruang untuk menjadi diriku sendiri. Bukan lagi sekadar bayangan atau sekretaris yang harus selalu siap sedia di bawah perintahnya. Kisah kami menjadi pengingat bagi banyak orang di sekitar kami bahwa dendam adalah beban yang hanya memberatkan langkah si pembawa. Dengan melepaskan dendam terhadap Sally, Reno, dan bahkan mendiang Ibu Nizar, hatiku terasa jauh lebih ringan. Aku tidak lagi merasa menjadi korban, melainkan menjadi pemenang atas diriku sendiri. Namun kemenangan itu belum terasa lengkap sebelum aku mampu menghadapi bayang-bayang masa lalu yang masih menghantui koridor perusahaan kami. Pagi itu, aku melangkah kembali ke gedung pusat perusahaan Nizar, bukan sebagai sekretaris yang terhina, bukan pula sebagai pelayan, melainkan sebagai pendiri yayasan advokasi pekerja yang hari ini akan meresmikan program perlindungan martabat karyawan di sana. Semua mata tertuju padaku, ada rasa kagum, ada pula sisa rasa bersalah dari rekan kerja yang dulu sempat mencibirku saat aku dijatuhkan. Zahra, apakah kau benar-benar sanggup kembali ke tempat ini? Tanya Nizar. Suaranya dipenuhi kekhawatiran saat kami berdiri di lobi utama yang megah. Aku harus kembali, Nizar. Bukan untuk memamerkan posisiku, tapi untuk memastikan bahwa tidak akan ada lagi suara yang dibungkam di gedung ini. Jawabku mantap, sembari membenarkan letak pin yayasan di jas kerjaku. Drama tak terduga terjadi saat acara peresmian berlangsung. Di tengah pidato Nizar yang penuh haru tentang transformasi perusahaan, seorang wanita paruh baya dengan pakaian lusuh tiba-tiba merangsek masuk ke dalam aula. Dia adalah mantan asisten pribadi Sally, orang yang dulu ikut membantu menyiksaku di pavilion belakang. Ia bersimpuh di depan podium, terisak-isak sembari menyerahkan sebuah kotak hitam kecil yang selama ini ia sembunyikan karena ketakutan. Tuan Nizar, Nona Sarah, saya tidak bisa tidur dengan tenang sejak kejadian itu. Ratapnya, ini adalah rekaman video asli dari ponsel Nona Sally yang dia minta saya hapus. Di sini terlihat jelas bagaimana dia dan Tuan Reno merencanakan fitnah 5 miliar itu sejak awal. Bahkan sebelum Anda bertemu di restoran malam itu. Aula itu seketika riuh. Bukti pamungkas ini bukan hanya membersihkan namaku secara hukum, tapi juga mengungkap bahwa seluruh skandal itu adalah sebuah konspirasi yang jauh lebih besar dari yang kami duga. Nizar mematung, menyadari betapa dalam lubang yang telah digali untuknya. Sementara aku merasakan beban terakhir di pundakku, seolah menguap ke udara. Aku melangkah turun dari panggung,
mendekati wanita itu dan membantunya berdiri. "Terima kasih atas keberanianmu," bisik. Kebenaran mungkin datang terlambat, tapi ia tidak pernah gagal untuk sampai. Momen dramatis ini menjadi berita utama di seluruh negeri. Namun bagi kami, ini adalah titik balik sosial yang nyata. Perusahaan Nizar bukan lagi sekadar simbol kekayaan, melainkan simbol integritas. Banyak karyawan yang terinspirasi mulai berani menyuarakan ketidakadilan yang mereka alami, menciptakan gelombang perubahan yang tak terbendung di dunia bisnis kota kami. Namun, di balik semua hiruk-pikuk kesuksesan ini, Nizar membawaku ke taman atap gedung di bawah langit senja yang memerah. Ia berlutut di depanku. Namun kali ini, bukan untuk memohon maaf, melainkan untuk sebuah awal yang baru yang sesungguhnya di bawah langit senja yang memerah sempurna, memantul di koke-koka gedung pencakar langit yang dulu menjadi saksi bisu penghinaanku. Nizar mengeluarkan sebuah kotak bludru merah hati. Di dalamnya bukan lagi kalung perak huruf Z dan N yang lama, melainkan sebuah cincin berlian sederhana namun murni, seputih niatnya yang kini telah pulih. "Zara, 10 tahun kita habiskan dalam kegelapan, dan 1 tahun terakhir kita lalui dengan air mata serta penebusan." Suaranya berat, bergetar karena emosi yang meluap. "Aku tidak menjanjikan dunia tanpa badai, tapi aku berjanji bahwa mulai detik ini kau tidak akan pernah lagi menghadapi badai itu sendirian sebagai pelayan atau sekretarisku. Maukah kau menjadi akhir dari pencarianku? Maukah kau menjadi istriku?" Aku menatap kota di bawah sana, tempat di mana aku pernah diseret dengan paksa, difitnah, dan hampir kehilangan segalanya. Aku teringat pada ibu yang kini sudah bisa tersenyum kembali, dan pada diriku sendiri yang telah berhasil memaafkan masa lalu yang pahit. Air mataku jatuh, namun kali ini bukan karena pedih, melainkan karena rasa syukur yang tak terlukiskan. "Ya, Nizar, aku bersedia," bisikku. Saat ia menyematkan cincin itu di jariku, angin kencang berhembus, menerbangkan kelopak bunga dari taman atap, seolah alam semesta sedang merayakan kemenangan cinta atas dendam. Nizar berdiri dan memelukku erat, sebuah pelukan yang tidak lagi terasa seperti kurungan, melainkan seperti rumah yang paling aman di dunia. 1 tahun kemudian kehidupan kami berubah total. Kami mengadakan pernikahan yang sangat sederhana di halaman rumah kecil yang asri, hanya dihadiri oleh keluarga dan sahabat dekat. Tidak ada pesta mewah yang pamer harta, hanya ada kebahagiaan yang jujur. Ibu duduk di barisan depan, tampak sehat dan anggun, menatapku dengan mata yang berbinar penuh kebanggaan. Nizar kini memimpin perusahaan dengan kebijakan yang sangat manusiawi, sementara aku tetap menjalankan yayasanku, membantu mereka yang terpinggirkan agar memiliki suara. Kami membuktikan kepada dunia bahwa martabat seseorang tidak ditentukan oleh kasta atau seberapa banyak angka di rekening bank, melainkan oleh integritas dan keberanian untuk mengakui kesalahan. Pesan terakhir, kisah ini mengajarkan bahwa pengampunan adalah senjata paling mematikan untuk menghancurkan dendam. Zahra tidak menang karena ia berhasil membalas perbuatan Nizar, tapi ia menang karena ia memilih untuk tetap menjadi orang baik di tengah dunia yang mencoba menghancurkannya. Sinar matahari pagi masuk, menembus jendela kamar kami, menyinari wajah Nizar yang tertidur tenang di sampingku. Aku menutup buku catatanku, buku yang berisi seluruh kepedihan dan kebahagiaanku, dan meletakkannya di laci meja rias. Aku tidak lagi perlu menuliskan rasa sakit, karena mulai hari ini, setiap lembaran hidupku adalah tentang masa depan yang kami bangun bersama. Selesai. Terima kasih sudah mendengar cerita ini. Semoga Bunda semua suka sama ceritanya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.